Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Ya. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keluarga sesuai dengan hukum Indonesia, apa hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat dia, yaitu yang dihukumkan kepada Pak Ferdy Sambo. Artinya memang sakit sekali bagi keluarga. Sakit, sangat sakit. Bagaimana kami rasakan, almarhum yang merasakan, tapi kami juga ikut merasakan loh, gitu nah. Bagaimana dia waktu menjeritnya, bagaimana waktu dia disiksanya. Ya kami rasakan sampai sekarang, kami rasakan dalam tubuh kami nih siksanya itu. Maafkan beda ya. Kalau kita tuh ya kami diajarkan ya kita harus memaafkan, tapi hukuman harus tetap berjalan. Termasuk hukuman mati tadi. Ya, termasuk hukuman mati tadi. Kan itu hukuman yang paling tinggi. Tepat. Terungkap Kapolri yang minta Irjen Sambo dihukum mati. Ini keterangan penasihat ahli Kapolri. Terungkap bila sosok yang meminta Irjen Ferdy Sambo dijerat pasal dengan sanksi berat hukuman mati adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Irjen Ferdy Sambo, istrinya Putri Candrawati dan 3 anak buahnya memang dijerat pasal 340 KUHP dengan salah satu sanksi terberat adalah hukuman mati, selain penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun lamanya. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara sekaligus penasihat Kapolri bidang politik, Hermawan Sulistyo mengungkapkan kalau sebenarnya Kapolri yang meminta agar Irjen Ferdy Sambo dijerat menggunakan pasal 340 KUHP, yang hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Irjen Ferdy Sambo terancam hukuman mati karena keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suami Putri Candrawati itu dijerat menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Kapolri juga meminta siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya, termasuk soal aliran dana yang disebut mengalir ke sejumlah pihak dalam pusaran kasus yang dihadapi Irjen Ferdy Sambo. Hermawan Sulistyo juga sebut bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah adalah pihak yang membagi-bagikan uang dalam pusaran kasus pembunuhan yang dihadapi Irjen Ferdy Sambo. Hal itu merespons pernyataan penasihat tampak Saur Siagian soal aliran dana dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Hermawan Sulistyo lebih lanjut menyampaikan Fahmi Alamsyah dalam eksistensinya bukan hanya dikenal sebagai staf dan penasihat ahli Kapolri. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bukan dikenal kerap membagi-bagi duit. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bahkan dikenal kerap membagi-bagi duit. Dikonfirmasi apakah uang yang dibagi-bagikan Fahmi Alamsyah berasal dari Irjen Ferdy Sambo. Hermawan Sulistyo mengaku tidak tahu dari mana asal usul uang yang dibagikan oleh Fahmi Alamsyah ke sejumlah pihak. Oleh karena itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah ditekan untuk mundur dari jabatan staf dan penasihat ahli Kapolri. Bukan hanya itu, Hermawan Sulistyo mengungkapkan
Soal polemik aliran dana tersebut juga membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi tertantang. Polri telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pasutri ini sama-sama disangkakan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di balik kekejaman Pasutri ini, ada yang menjadi pertimbangan polisi dan kemungkinan majelis hakim nanti. Sebab Pasutri ini masih memiliki anak bayi berusia 1,5 tahun. Bayi itu merupakan anak keempat mereka. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Candrawati memiliki 4 orang anak, yakni berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Komarudin Simanjuntak mengaku ingin mengadopsi anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati yang berusia 1,5 tahun. Ia berjanji akan menyekolahkan anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati sampai menjadi dokter. Komarudin mengungkapkan mulanya penyidik mempertimbangkan anak Putri Candrawati yang masih bayi saat ingin melakukan penetapan tersangka. Menurut Komarudin, terkait nasib anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati yang baru masih kecil seharusnya tak menjadi penghalang sebagai penyidik. Ia lalu membandingkan dengan nasib Brigadir J. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Candrawati dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ferdy Sambo dan Putri Candrawati terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan. Komarudin pegang 5 surat kuasa dari keluarga Brigadir J bakal laporkan nama-nama ini. Komarudin Simanjuntak bakal melaporkan orang-orang yang diduga terlibat skenario bohong pembunuhan Brigadir J. Mulai dari pembuat skenario hingga penyebar informasi bohong. Sejumlah nama pun disebut Komarudin, diantaranya anggota Kompolnas Benny Mamoto, istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawati, hingga mantan Kapolres Jakarta Selatan. Pernyataan ini dikatakan Komarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis 18 Agustus 2022 silam. Pernyataan ini dikatakan Komarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis 18 Agustus 2022 siang. Komarudin menjelaskan kedatangannya ke Jambi untuk mengambil atau meminta tanda tangan surat kuasa. Tidak tanggung-tanggung, Komarudin menjelaskan ia akan meminta 5 surat kuasa sekaligus, yakni melaporkan Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual, yang dimana, kata Komarudin, Ferdy Sambo mengatakan Brigadir Yosua menodongkan senjata kepada Putri Candrawati. Ia menjelaskan laporan tersebut juga telah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang melanggar pasal 318 KUH pidana junto pasal 5556. Selain itu, surat kuasa kedua yang diminta Komarudin Simanjuntak yakni untuk melaporkan kasus pencurian, yang dimana diduga uang Brigadir Yosua dicuri. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua, dipindahkan ke rekening tersangka sebesar 200 juta rupiah yang terdata pada 11 Juli 2022. Dalam kasus ini, Komarudin Simanjuntak akan melaporkan transaksi tindak pidana pencucian uang. Kemudian, surat kuasa ketiga yakni adanya upaya menghalangi penyelidikan atau melakukan upaya obstruction of justice, yakni melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223, junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Surat kuasa berikutnya menyebar informasi bohong. Dalam hal ini, kata Komarudin Simanjuntak, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan memfitnah orang mati, yaitu pasal 321 KUH pidana. Bongkar siapa saja jenderal nakal, geger Kaisar Sambo dan konsorsium judi kini jadi perhatian DPR. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat pada pekan depan terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Komisi 3 juga akan meminta penjelasan terkait munculnya isu kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 di internal Polri. Rencananya Listio Sigit akan dipanggil pada Rabu 24 Agustus 2022 pekan depan. Desmond menilai spekulasi mengenai penuntasan kasus Ferdy Sambo tersebut sangat liar di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Namun, ia belum mengetahui kebenaran atas informasi yang beredar luas tersebut, termasuk soal isu Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Kendati demikian, Desmond mengatakan pihaknya juga akan berhati-hati menyikapi benar atau tidaknya informasi yang begitu deras beredar belakangan ini. Diberitakan sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo disebut memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Hal inilah yang membuat hambatan penyelesaian kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Ultimatum Kapolri Jenderal Sigit pecat Kapolda. Banding Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyasar anak buahnya.
Listio Sigit akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak serius memberantas judi. Ancaman Kapolri tidak main-main menyoroti maraknya perjudian, termasuk judi via online. Ketegasan Listio Sigit muncul saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas kegiatan tersebut. Selain perjudian, ultimatum itu juga diminta Listio dalam penanganan kasus tindak pidana lain.